wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Novitasari, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Brawijaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya bersih desa Dambagong dari Kabupaten Trenggalek. Video ini saya buat sebagai syarat dari tugas akhir pada mata kuliah Manusia dan Kebudayaan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Warsiman SPD MPD. Kebanyakan dari kalian yang menonton video ini masih asing dengan budaya bersih desa Dambagong di Kabupaten Trenggalek. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu asal-usul Dambagong tersebut. Menurut hikayat, ada seorang dari Mataram yang ditugaskan untuk mengatur daerah di timur Ponorogo yang bernama Ki Ageng Galek. Mataram di kisah ini bukan Mataram kerajaan Islam, akan tetapi Mataram yang merupakan daerah kekuasaan Majapahit. Pada masa Islam masuk ke Indonesia, suatu ketika datanglah seorang dai muda yang mengajarkan Islam bernama Minaksrobo. Ketika di Trenggalek, Minaksrobo membangun sebuah perguruan atau pondok di daerah Bagong. Pada waktu yang bersamaan, datang juga Dewi Amiswati yang merupakan seorang putri dari kerajaan Majapahit yang dititipkan ke Ki Ageng Galek. Nama asli dari Dewi Amiswati tidak diketahui, tetapi dijuluki Amiswati karena mempunyai penyakit yaitu tubuhnya berbau amis atau busuk. Karena penyakit tersebut sulit disembuhkan, dibuatlah sayembara untuk siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit Dewi Amiswati. Jika wanita akan dijadikan saudara, dan jika laki-laki akan dijadikan suami. Kabar tersebut kemudian terdengar oleh buaya putih di Kedung Bagong. Buaya putih yang dimaksud adalah Minaksrobo. Buaya putih tersebut kemudian berubah menjadi manusia yang tampan dan menyembuhkan penyakit bau badan Dewi Amiswati. Jelmaan buaya putih yang berwujud manusia tersebut lalu dinikahkan dengan Dewi Amiswati karena berhasil menyembuhkan penyakitnya. Ketika menjadi suami Dewi Amiswati, Minaksrobo memberikan pantangan yang tidak boleh dilanggar. Pantangannya adalah Dewi Amiswati tidak diperkenankan menjemur dan membuka penutup buah dadanya dan ikat pinggang kain panjangnya pada waktu matahari tenggelam. Namun suatu hari pantangan tersebut dilanggar. Akibatnya, ketika masuk ke dalam rumah, Dewi Amiswati menemukan buaya putih yang bisa berbicara dan dia pun tahu kalau suaminya adalah buaya putih. Apalagi buaya putih tersebut bisa berbicara seperti manusia. Buaya putih itu menerangkan bahwa sebenarnya dirinya adalah Minaksrobo. Kemudian buaya putih itu berpesan bahwa bila besok Dewi Amiswati melahirkan dan anaknya laki-laki, hendaklah diberi nama Minaksopal. Beberapa tahun kemudian, setelah sepeninggalan Minaksrobo, Dewi Amiswati melahirkan anak laki-laki. Sesuai pesan dari Minaksrobo suaminya, maka bayi tersebut diberi nama Minaksopal. Seiring waktu, Minaksopal tumbuh dan cukup dewasa, lalu mohon keterangan dari ibunya siapa ayahnya yang sebenarnya. Terpaksa Dewi Amiswati berterus terang bahwa ayahnya adalah buaya putih penjaga Kedung Bagongan. Mendengar cerita dari ibunya, Minaksopal kemudian meminta izin untuk mencari dan menemui ayahnya. Setelah bertemu dengan ayahnya,
Minaksopal dididik dan diberi pelajaran agama Islam. Minaksopal kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda muslim. Sebagai seorang muslim, Minaksopal kemudian berpikir untuk mendakwahkan Islam dan mengajak masyarakat untuk memeluk agama Islam. Pada waktu itu, rakyat Trenggalek banyak yang bekerja sebagai petani yang daerahnya sering kesulitan air. Untuk menarik hati rakyatnya agar mudah didakwai, Minaksopal berinisiatif untuk membangun bendungan agar pertanian daerahnya tidak kekurangan air, sehingga rakyatnya dapat bertani dengan baik dan hidup sejahtera. Namun, usaha Minaksopal dalam membangun bendungan selalu gagal. Minaksopal meminta petunjuk ayahnya untuk mengatasi masalah tersebut dan diberitahu bahwa bendungan akan dapat terwujud dengan cara ditumbali dengan kepala gajah putih. Untuk itu Minaksopal mengirimkan utusannya ke tempat Mbok Rondo Krandon, yaitu janda yang bertempat tinggal di Krandon, Kecamatan Karangan, yang mempunyai gajah putih. Mbok Rondo Krandon tidak keberatan untuk meminjamkan gajah putihnya, asal setelah selesai tugasnya dalam membantu pembuatan bendungan, hendaklah segera dikembalikan ke Krandon. Utusan Minaksopal menyanggupinya. Akhirnya gajah putih dibawa ke Trenggalek, dan di dekat Sungai Bagong, gajah putih disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan kepada rakyat yang bekerja untuk membuat bendungan Bagong, sedangkan kepalanya dijadikan tumbal di situ. Ketika sudah ditumbali dengan kepala gajah putih, maka bendungan itu dapat diwujudkan. Air mulai mengairi sawah-sawah dan dapat diatur guna keperluan sehari-hari penduduk Trenggalek. Rakyat Trenggalek bersukaria karena sawahnya dapat ditanami padi 2 kali dalam setahun, padahal dulu hanya merupakan sawah tada hujan saja. Hasil pertanian kini melimpah ruah, menambah kesenangan hidup para petani. Dari tindakan Minaksopal inilah rakyat Trenggalek mau memeluk agama Islam. Mbok Rondo Krandon yang telah lama menanti gajah putihnya, akhirnya mengirimkan tentaranya untuk meminta kembali gajah putihnya karena sudah lama tidak dikembalikan. Karena terlalu lama menunggu, tangkai tombak-tombak tentaranya sampai lapuk menjadi bubuk yang akhirnya daerah itu diberi nama Gunung Bubuk. Sehubungan dengan itu, Mbok Rondo Krandon terpaksa membatalkan kehendaknya untuk menyerang daerah Trenggalek. Untuk itu, sampai sekarang adat menyembelih gajah setiap tahunnya diganti dengan kerbau, di mana proses itu berlangsung sakral dan meriah. Pada hari itu di lokasi Dambagong diadakan sembelih kerbau, kepala dan kaki dibuang ke bendungan Dambagong untuk diperebutkan oleh orang-orang, sedangkan dagingnya dimasak untuk menjamu para undangan. Di malam harinya diadakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk hingga pagi harinya dilaksanakan prosesi ruatan dengan tujuan agar seluruh masyarakat Trenggalek terhindar dari bencana dan ditingkatkan kesejahteraannya. Kita menghormati leluhur, khususnya Minaksopal yang sudah membangun dam ini sejak abad ke-16 dan sudah mengairi ribuan hektar zakatnya para petani-petani yang tergabung di kapotan-kapotan sini dirupakan dalam bentuk syukuran. Minaksopal dulu yang pertama kali membuat Trenggalek yang dulu terkenal akan kekeringannya itu bisa terairi. Dengan apa? Dengan membuat dam. Dan memang di dalam legendanya, sejarahnya dam ini tidak dibangun Minaksopal sendiri tetapi atas bantuan masyarakat sekitar. Itu saja simbolisnya. Sebenarnya ini semua ucapan atau simbolisasi bahwa kita tidak lupa sejarah, kita tidak lupa leluhur kita, budaya kita, di mana sudah ada pernah pahlawan yang namanya Minaksopal yang membuat Trenggalek akhirnya bisa ditanami padi, bisa punya irigasi yang cukup bagus. Nah, itu tadi salah satu budaya dari masyarakat Trenggalek yang tetap dilestarikan sampai sekarang. Satu hal yang ingin saya sampaikan,
Kebudayaan daerah itu merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Maka dari itu, wajib hukumnya bagi kita untuk ikut turut serta melestarikan kebudayaan daerah setempat. Dalam menjaga dan melestarikan budaya yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal, diantaranya adalah mau mempelajari budaya tersebut, ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan, serta menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki. Sekian penjelasan mengenai budaya bersih desa dan bagong masyarakat Trenggalek dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Kritik dan saran dari kalian semua akan saya terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.